Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Musa mencari saudara-saudaranya. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan, yaitu rujukan Alkitab kita pada hari ini dalam Keluaran 2 ayat 11 hingga 25, Kisah Para Rasul 7, 20 hingga 29, dan Ibrani 11 ayat 24 hingga 26. Ayat hafalan kita pada hari ini ialah terdapat dalam Amsal 16 ayat 9. Hati manusia merancang jalannya, tetapi Tuhan sahajalah yang menentukan langkahnya. Latar belakang Alkitab yang kita pelajari pada hari ini ialah dalam Ibrani 11 ayat 24 dikatakan, melalui iman Musa selepas besar, tidak mahu disebut anak kepada puteri Fir'aun. Apakah maksud disebut anak kepada puteri Fir'aun? Ia bermaksud bahwa Musa tergolong dalam golongan tertinggi dan paling berkuasa dalam masyarakat yang ada di Mesir. Dia dapat hidup mewah dan bebas dari segala kekhawatiran. Dia memahami cara memerintah sebuah bangsa melalui tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Karena dia memang berhak. Dia menikmati hidup seperti ini sampai dia berumur 40 tahun. Ia sungguh berbeza dengan hidup orang Ibrani, termasuk bapa dan saudara-saudaranya yang menjadi hamba di kawasan pembangunan Fir'aun. Tetapi, mengapakah Musa menolak kedudukan sebagai putera dan melepaskan semua haknya untuk bersama dengan bangsa yang diperhambakan? Menurut ayat yang dipetik dari kitab Ibrani, dia sadar akan dua hal. Dia adalah seorang yang berbangsa Israel, yang merupakan umat Allah, dan bukannya bangsa Mesir. Musa menyadari bahwa keistimewaan dan kekayaan di istana Fir'aun adalah bersifat sementara dan cara hidup di istana menyebabkan mereka berdosa. Sedangkan keinginan dia adalah untuk menunjukkan kepada hidup yang kekal. Musa lebih rela menderita bersama umat Allah karena ia membawa ganjaran yang kekal. Hal inilah yang Musa rindukan. Rugikah Musa sewaktu dia meninggalkan Mesir dan menjadi seorang gembala ternakan di negeri Midian selama 40 tahun dalam hidupnya? Kita akan mengetahuinya apabila kita meneruskan pembelajaran tentang peristiwa-peristiwa kehidupannya. Anak-anak, cerita Alkitab kita pada hari ini ialah Musa diasuh dalam keluarga sendiri. Ibu bapa Musa sangat gembira membesarkan Musa selama beberapa tahun dan mereka mendidiknya dengan bersungguh-sungguh. Pada waktu Musa belajar berkata-kata, ibunya telah mengajar dia berdoa dan menyembah Tuhan yang hidup, yang mengasihi bangsa Israel. Bapaknya menceritakan kepada Miriam, Harun, dan Musa tentang nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, dan bagaimana Yusuf dijual ke Mesir. Dari cerita-cerita itu, Musa belajar mengenai janji yang Tuhan berikan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian yang akan menjadi milik mereka sampai selama-lamanya. Musa berasa bangga karena dia juga keturunan daripada Abraham. Setelah usia Musa menginjak 5 tahun, ibunya sadar bahwa tidak lama lagi dia harus diserahkan kepada puteri Fir'aun. Sebelum dia dihantar kembali ke istana, ibu dan bapaknya berpesan, Musa, tidak lama lagi kamu akan tinggal di istana bersama puteri Fir'aun yang mengangkat kamu sebagai anak. Tetapi kamu harus ingat bahwa kamu adalah orang Israel dan bukan orang Mesir. Kamu harus menyembah Tuhan yang hidup dan yang benar, Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa menganggukkan kepalanya. Beberapa hari kemudian berangkatlah dia. Dia ke istana dihantar oleh ibunya. Musa sebagai anak puteri Fir'aun. Setelah berada di istana Fir'aun, kehidupan Musa sangat berbeza. Dia tidak lagi mendengar cerita mengenai Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Dia tidak dapat bermain bersama abangnya Harun yang 3 tahun lebih tua daripadanya. Sekarang dia tinggal di istana yang megah dan penuh dengan perhiasan yang indah, tetapi kebanyakan daripada perhiasan itu terdiri daripada patung-patung dewa-dewi
yang disembah oleh puteri Firaun dan juga rakyat Mesir. Di sini kita akan lihat gambar yang saya akan lihatkan, yaitu puteri Firaun ingin melihat Musa menjadi seperti orang Mesir. Oleh itu, sejak dia datang di istana, Musa memakai pakaian orang Mesir. Puteri Firaun memanggil guru yang dipelajar untuk mendidik Musa. Musa harus belajar menulis huruf-huruf Mesir yang sulit yang dikenali sebagai hieroglif. Gurunya mengajarnya matematik, geografi, sejarah kuno, dan banyak pelajaran yang lain termasuklah agama orang Mesir. Musa juga belajar bahwa Firaun dianggap sebagai dewa yang harus disembah. Matahari dan sungai Nil juga harus disembah karena dianggap membawa kesuburan kepada tanah negeri Mesir. Tetapi Musa tidak mahu percaya kepada dewa-dewi yang diajarkan oleh gurunya karena dia sudah mengenal dan percaya kepada Allah yang hidup, pencipta langit, bumi, matahari, bulan, bintang, dan juga sungai Nil. Musa tahu bahwa hanya Tuhan Allah sahaja yang layak disembah. Dia tidak mahu menyembah Allah lain. Musa terus berpegang kepada apa yang diajarkan oleh ibu dan bapaknya. Apabila Musa sudah dewasa, dia diberikan banyak tanggung jawab. Dia mempunyai banyak pembantu untuk membantunya melaksanakan tanggung jawab karena dia adalah seorang putera. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia tidak puas. Apakah tujuan hidupnya? Sebenarnya aku ini bukan orang Mesir, pikir Musa. Aku lahir sebagai anak orang Israel dan orang Mesir menindas serta memperhambakan mereka. Bagaimana aku dapat menolong mereka? Musa tinggal di istana sehingga dia berumur 40 tahun. Dia mungkin lebih tua daripada bapak kamu. Lalu pada waktu itu dia membuat keputusan, aku akan pergi mencari saudara-saudaraku bangsa Israel. Di sini mari kita lihat gambar yang saya tunjukkan. Pada petang itu dia keluar dari istana untuk melihat keadaan orang Israel. Dia mulai berjalan sambil meninjau apa yang terjadi di sekelilingnya. Akhirnya dia tiba di salah satu tempat pembangunan. Di situ dia melihat bangsanya sedang bekerja keras. Mereka diperlakukan sebagai hamba yang harus bekerja terus-menerus tanpa henti. Jika ada yang berani berhenti bekerja sebentar, maka pengawal Mesir akan memukulnya. Seterusnya, mari kita lihat gambar ini. Di tempat itu Musa menyaksikan bagaimana seorang pengawal Mesir memukul salah seorang pekerja Israel. Musa menjadi sangat marah. Dia menoleh ke kanan dan kiri jika ada orang yang melihatnya. Lalu dia memukul pengawal Mesir itu sampai mati. Kemudian dia menguburkan orang itu di dalam pasir. Setelah itu Musa pulang ke istana seolah-olah tidak apa-apa yang terjadi, tetapi hatinya berdebar-debar. Kemarahan dan kekecewaan menguasai hatinya. Dia sangat ingin membela bangsanya. Hari berikutnya, Musa kembali berjalan-jalan untuk meninjau orang-orang Israel yang sedang bekerja. Hari itu dia tidak melihat orang Mesir memukul orang Israel, tetapi dia melihat dua orang Israel sedang berkelahi. Dia berusaha memisahkan mereka sambil berkata, "Mengapakah kamu berkelahi? Bukankah kamu ini bersaudara?" Tanpa diduga oleh Musa, orang itu menjadi sangat marah. Dia menolak Musa ke tepi sambil berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi hakim kami? Apakah engkau akan membunuhku seperti engkau telah membunuh orang Mesir kemarin?" Kini Musa sadar bahwa ada orang yang telah melihat apa yang dia lakukan semalam. Di sini mari kita lihat gambar ini. Bahkan saudara-saudaranya sendiri tidak memahami bahwa dia datang untuk membebaskan mereka. Dengan perasaan kecewa dan takut, Musa kembali ke istana. Dia tahu kini dia berada dalam bahaya. Jika dia tidak segera pergi, Firaun pasti membunuhnya karena dia telah mengkhianati dengan berpihak kepada orang Israel. Dalam gambar ini, Musa telah melarikan diri. Pada malam itu juga Musa melarikan diri dari istana, meninggalkan semua miliknya. Dia memakai baju seorang pedagang Mesir. Ia pergi
dengan sangat berhati-hati. Jika dia terserempak dengan askar Mesir, dia akan segera bersembunyi sampai askar-askar itu berlalu pergi. Setelah sampai di sempadan Mesir, barulah Musa berasa tenang. Dia meneruskan perjalanannya dan Tuhan telah memimpinnya sehingga sampai ke negeri Median. Negeri itu terletak kira-kira 400 km dari Mesir. Pada suatu petang dalam pelariannya, Musa merasa sangat letih. Dia duduk berehat di tepi sebuah telaga. Pada waktu itu datanglah gadis-gadis menimba air untuk memberi minuman domba dan kambing mereka. Musa tidak terlalu memperhatikan mereka. Tidak lama kemudian datanglah gembala-gembala lelaki yang ingin menimba air untuk ternakan mereka. Para gembala tidak sabar menunggu gadis-gadis itu. Mereka pun mengusir gadis-gadis serta ternakan mereka dengan kasar. Musa marah melihat perbuatan para gembala itu. Dia mendekati mereka dan dengan tegas memberikan perintah, biarlah gadis-gadis ini menimba air secukupnya, sehingga ternakan mereka minum sampai puas, karena mereka datang terlebih dahulu. Setelah itu barulah giliran kamu. Melihat orang asing yang berpakaian bangsawan Mesir itu, para gembala mengundur dengan segera. Lalu Musa menolong gadis-gadis itu menimba air untuk ternakan mereka. Selepas itu, dia mempersilahkan para gembala untuk menimba air untuk ternakan mereka pula. Terima kasih atas pertolonganmu, kata gadis-gadis pengembala itu kepada Musa. Lalu mereka pulang. Gadis-gadis tadi adalah anak seorang imam di Median yang bernama Yitro. Yitro berasa heran melihat anak-anak gadisnya pulang lebih awal daripada biasa. Lalu dia bertanya, "Mengapakah hari ini kamu balik lebih cepat dari kebiasaannya?" "Ada orang menolong kami pada hari ini. Dia adalah seorang Mesir. Waktu menimba air, gembala lelaki yang selalu mengganggu kami datang lagi dan mengusir kami. Tetapi orang Mesir itu segera membela dan menolong kami menimba air. Itulah sebabnya pekerjaan kami cepat selesai dan kami boleh pulang lebih awal," jawab mereka. "Di manakah dia sekarang?" tanya Yitro lagi. "Di tepi telaga itu," jawab mereka. "Mengapakah kamu membiarkan dia di sana? Ajaklah dia datang supaya dia makan bersama kita." Mereka kembali ke telaga itu dan mengajak Musa ke rumah mereka dan makan malam di situ. Yitro sangat menyenangi Musa dan oleh karena dia tidak mempunyai tempat tinggal, maka Yitro mengajaknya untuk tinggal bersama. Tidak lama kemudian, Yitro mengawinkan anaknya yang bernama Zipora kepada Musa. Di negeri itu, Musa dan Zipora mendapat seorang anak lelaki yang diberi nama Gersom yang bermaksud tetamu di negeri asing. Inilah Musa. Sebelum itu dia adalah seorang putera di istana Fir'aun, tetapi sekarang tinggal di negeri Median sebagai gembala ternakan, sama seperti nenek moyangnya dulu. Dia selalu duduk di antara domba-dombanya sambil berpikir dan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Dia sangat mengasihi bangsanya dan ingin menolong mereka. Dia sudah berusaha, tetapi belum lagi berjaya. Waktu Tuhan belum tiba. Selama Musa berada di negeri Median, orang Israel masih menderita di bawah penindasan orang Mesir. Meskipun Fir'aun yang terdahulu sudah meninggal dunia dan digantikan oleh raja yang baru, penderitaan orang Israel tidak pernah berkurangan. Hanya ada satu hal yang baru, yaitu dalam penderitaan tersebut orang Israel sudah mulai berseru kepada Allah. Tuhan Allah mendengar seruan mereka dan sedang merancang suatu pelepasan bagi mereka. Oke anak-anak, itu saja pembelajaran kita pada hari ini.